Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Setelah mobil berhenti mengikuti motor yang ditumpangi Hesti. Zak, yakin kamu? Kita sama sekali buta dengan tempat ini. Ucap Indra dengan suara bergetar. Entah karena disebabkan dinginnya malam atau karena tercekam rasa takut. Mas Dikin, tolong turunin ransel saya dong. Pintaku kepada Mas Dikin sambil meletakkan tas pinggang yang aku bawa ke bawah kursi. Aku tidak mau kujang atau keris yang aku bawa ini akan menghambat perjalanan kami. Itu ransel ngapain dibawa, Za? Tinggal aja di mobil. Tanya Minto dengan penuh rasa keheranan melihat aku ikut serta membawa ransel. Aneh kamu, Zak. Apaan sih isinya itu ransel? Sepertinya berat banget. Terlihat Indra mencoba mencari tahu tentang isi ransel yang aku bawa, sambil tangannya terlihat meraba-raba ransel yang tampak terlihat penuh dengan isinya. Awas kamu, Za. Jangan berbuat yang aneh-aneh dah. Bisa-bisa kita celaka nih. Ucap Minto memberikan peringatan. Iya, Pak. Bisa repot kalau terjadi sesuatu di tempat yang sepi seperti ini. Kini Mas Dikin sedikit khawatir melihat apa yang selanjutnya akan aku lakukan. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Sebaiknya kita jalan sebelum tertinggal jauh dari Hesti. Jawabku untuk mengingatkan suara motor Hesti yang kini tidak terdengar lagi. Terus, ini mobil gimana, Pak? Ditinggal di sini aja? Tanya Mas Dikin khawatir untuk meninggalkan mobil di tempat yang agak sepi dan menjauhi jalan setapak yang akan kita lalui. Ya, kalau Mas Dikin berani nunggu di sini, boleh juga tuh. Ledek Minto mengetes keberanian Mas Dikin. Wah, gak berani saya, Pak. Jawabnya sambil menatap ke kegelapan malam dengan bermodalkan senter yang memang sengaja sudah aku persiapkan sebelum berangkat. Kami mulai menapaki jalan setapak. Jalan ini terlihat tidak terlalu banyak dilalui banyak kendaraan. Selain jalanan yang sudah rusak, jalan ini sepertinya hanya diketahui beberapa gelintir orang saja yang memang mempunyai tujuan ke tempat ini. Hingga akhirnya langkah kami menemui akhir dari jalan yang beraspal. Yakin, Iza? Aku hanya mengangguk tanpa menunjukkan rasa khawatir yang aku rasakan. Tempat ini sangat terasa sepi, dingin dengan kumpulan pohon besar yang seolah-olah mengawasi kami dengan sejuta misterinya. Mas Dikin, apakah ini sudah masuk kawasan hutan belantara di mana Mbah Warsono tinggal? Tanyaku mencoba mencari tahu di mana aku berada saat ini. Belum, Pak. Kita belum memasuki kawasan itu. Ini hanyalah deretan hutan sebelum kita memasuki hutan yang kita maksud. Jawab Mas Dikin. Masih jauh? Tanyaku kembali. Cukup jauh, Pak. Tatapanku kembali menatap jalan setapak yang terlihat tidak berujung dalam gelapnya malam dan kabut tipis yang menghalangi pandangan mata. Hanya ada dua pilihan di antara langkah kaki yang terhenti ini. Mengurungkan niat mengikuti Hesti dan hidup dalam rasa penasaran, atau tetap mengikutinya dengan resiko yang tidak kami ketahui di depan sana. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan ini. Hingga akhirnya setelah semakin jauh kami melangkah, tatapan mata kami terhenti pada suatu titik di mana motor yang dikendarai Hesti terlihat terparkir. Hati-hati, Za, nanti kita bisa ketahuan. Terlihat Minto mencoba memperingatiku sambil berjalan mengendap-endap menghampiri motor yang terparkir. Mata kami serempak mencoba mencari keberadaan Hesti dalam gelapnya malam.
Aku coba mengarahkan senter untuk menembus kegelapan malam. Gila rasanya ketika aku harus memutuskan arah langkah, di mana kami sangat asing dengan tempat ini. Bayangkan, aku tantang ancaman hewan-hewan malam yang mungkin sedang mengintai kami, bagaikan sebuah teror yang memberikan aku peringatan untuk membatalkan pencarian ini. Coba lihat itu, Pak. Ucap Mas Dikin sambil menunjuk sebuah jalan setapak kecil dengan berbatuan besar yang berpola seperti layaknya sebuah anak tangga hasil karya alam. Bagaimana feeling kamu, Indra, Tok? Tanyaku kepada Indra dan Minto. Sepertinya itu jalannya, Zak. Jawab Indra. Tatapannya terlihat jauh menatap anak tangga. Keterbatasan daya penglihatan kami hanya menyisakan sebuah tanda tanya besar akan apa yang akan kami temui di kegelapan sana. Terlihat Minto menghisap rokoknya lebih dalam lagi, tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang dia rasakan. Sumpah, Zak, aku takut banget, ucap Minto. Zak, kamu bawa kujang keris itu kan? Kali ini Indra mencoba menghimpun keberaniannya. Dia berharap kujang atau keris ini bisa memberikan sugesti keberanian yang lebih dibanding yang sekarang dia rasakan. Bawa, ayo berangkat. Entah ini kebohongan yang baik atau yang buruk. Aku hanya berharap ini akan menjadi sebuah awal jawaban dari semua kejadian-kejadian aneh yang aku alami selama ini. Zak. Tuh, apalagi sih, Tok? Nada bicara Indra kini meninggi. Terlihat Minto memegang perutnya dengan wajah menegang. Kamu kenapa, Tok? Kram perut? Tanyaku penuh kekhawatiran. Aku sakit perut. Astaga, Tok. Perut kamu benar-benar gak bisa diajak kompromi nih. Indra menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mencoba menahan tawanya. Tangkap, Tok. Terlihat Minto menangkap botol air minum kemasan yang memang sengaja aku simpan di dalam ransel. Tapi di mana? Ucap Minto dengan raut wajah kebingungan. Yang pasti bukan di sini, Tok. Gila aja kamu buang hajat di depan kami. Tuh di sana. Aku coba memberikan solusi dengan menunjuk ke rimbunan semak belukar. Terlihat Indra dan Mas Dikin kini sudah tidak bisa lagi menahan tawanya. Semuanya kembali menjadi sunyi, seiring isyarat yang aku berikan untuk menghentikan semua keriuhan ini. Tampak keraguan dari wajah Minto untuk menyingkap rimbunan semak belukar yang kini ada di hadapan matanya. Tega kalian semua. Sebuah ucapan yang mengiringi tubuh Minto menghilang dalam rimbunnya semak belukar dan meninggalkan kami dalam kegelapan malam. Senter yang menjadi harapan kami untuk menebus kegelapan malam kini sudah menjadi sumber penerang bagi Minto. Tra, terdengar suara Minto yang berharap balasan dari kami. Aku di sini, Tok. Berisik banget kamu. Jawab Indra agak sengit. Kurang lebih 7 menit berlalu. Kesunyian ini hingga terdengar kembali suara Minto memanggil namaku. Isyarat yang diberikan Indra untuk tidak menjawab panggilan itu mengurungkan niatku untuk menjawabnya. Hingga akhirnya terdengar kembali suara panggilan Minto. Tapi kali ini suara terdengar seperti suara orang yang sedang dilanda kepanikan. Disusul dengan suara benda terjatuh dalam rimbunnya semak belukar. Rasa panik dan khawatir akan kondisi Minto begitu kami rasakan. Prasangka buruk akan gangguan hewan liar yang menyerang Minto dalam kegelapan malam begitu mendominasi di antara prasangka-prasangka yang ada. Tanpa menunggu aba-aba kami berlarian menerjang gelapnya malam dan semak belukar yang menghadang. Cahaya senter yang masih menyala cukuplah menunjukkan keberadaan Minto. Tok, kenapa, Tok? Sadar, sadar. Ucap Indra dengan paniknya sambil menggoyang-goyangkan tubuh Minto yang terbaring dalam rerimbunan. Dari raut wajahnya tidak menggambarkan dengan apa yang dinamakan kerasukan. Ini lebih menunjukkan pada raut wajah keterkejutan terhadap sesuatu. Jari-jari tangannya mencoba menunjukkan sesuatu, tapi semua tidak berjalan selaras dengan mulutnya yang terkunci rapat. Matikan cahaya senternya. Perintahku pelan pada Mas Dikin sambil memberikan isyarat untuk menghentikan percakapan begitu menyadari terdengar suara samar-samar dari kejauhan. Tapi perlahan demi perlahan
suara itu kian mendekat hingga akhirnya menampakkan wujudnya. Seorang wanita dengan 3 orang pria yang menemaninya. Aku bisa memastikan sosok wanita itu adalah Hesti. Sedangkan untuk 3 pria yang mendampinginya, aku masih berusaha mencari tahu siapa mereka. Hingga akhirnya aku bisa menyimpulkan bahwa sosok yang terlihat dengan pakaian unik serta pernak-pernik yang dikenakannya mengingatkanku akan sosok dengan profesi sebagai orang pintar yang dulu pernah mengadakan ritual di mes. Sedangkan pria yang satu lagi terlihat sebagai asistennya. Orang itu terlihat sangat tidak normal dengan bentuk tangan kanan yang lebih panjang dibandingkan tangan kirinya. Sedangkan sosok pria yang lain terlihat tidak banyak bicara, terkesan hanya pendamping Hesti. Dan benar saja, ketika Hesti berpamitan kepada orang pintar itu, orang tersebut langsung bergerak menaiki motor, lalu pergi bersama Hesti, meninggalkan tempat yang belum terpecahkan misterinya itu. Setelah terlibat perbincangan yang tidak terlalu lama, sosok orang pintar dan asistennya tersebut menaiki tangga berbatu alam dan hilang dalam kegelapan malam. Melihat kedua orang tersebut tidak terlihat lagi keberadaannya, perhatian kami kembali tertuju pada sosok Minto yang masih terbaring dengan celana yang belum dikenakannya. Bergegas aku berinisiatif membantu mengenakan celana pada tubuh Minto. "Mas Dikin, bantuin saya," pintaku kepada Mas Dikin untuk membantu mengenakan celana pada tubuh Minto. Dengan sigapnya Mas Dikin berusaha membantu Minto untuk bangun, begitu juga dengan Indra, hingga akhirnya mereka berpandangan satu sama lain. "Sial," maki Indra sambil mencoba mencium telapak tangannya. Begitu halnya dengan Mas Dikin, dia tampak sibuk mengelapkan tangannya pada rerimbunan semak belukar. Cahaya senterku menemukan botolan air mineral yang aku berikan masih tampak utuh berada di tanah, tanpa ada tanda sudah digunakan. Cukuplah tanda ini untuk aku mengartikan apa yang sedang terjadi. Akhirnya dengan menggunakan air yang ada, Indra dan Mas Dikin membersihkan tangannya dari kotoran yang menempel. Setelah cukup lama, akhirnya Minto bisa menguasai kembali rasa ketakutannya. Tatapannya terlihat mencari sesuatu di antara rerimbunan belukar tempatnya tadi membuang hajat. "Gara-gara kamu tuh, hilang tuh target kita si Hesti. Kita jadi gak tahu apa yang dilakukan di sini," gerutu Indra sambil melihat Minto yang terduduk di tanah. "Jadi bagaimana Pak Reza? Kita lanjutkan atau enggak nih?" tanya Mas Dikin. Aku mengerti dengan maksud pertanyaan Mas Dikin. Tujuan pertama kami hingga akhirnya kami menginjakkan kaki di tempat ini tidak lain karena rasa penasaran dengan apa yang dilakukan Hesti di tempat ini. Kepergian Hesti tidak akan menyurutkan langkah kami untuk mengetahui tempat apa yang Hesti datangi dan apa yang dilakukannya di sana. Andaikan memang di balik kegelapan itu ada suatu rumah, setidaknya Minto dan yang lain bisa membersihkan diri dari kotoran dan menghilangkan bau yang semakin menusuk hidung. "Lanjut Mas Dikin," jawabku mantap. "Sebaiknya jangan, Za. Tempat ini sepertinya beneran angker." Kini terdengar Minto bisa mengucapkan sesuatu setelah sekian lama terkunci dalam kebisuan. Seiring ucapan yang keluar dari mulut Minto, rasa penasaranku tentang apa yang Minto alami kembali hadir. "Sebenarnya apa yang kamu lihat, Toh?" "Za, mungkin aku kalian anggap gila atau mengada-ada. Dari awal perasaanku sudah gak enak. Di saat keinginanku untuk buang hajat sepertinya akan segera berakhir, aku melihat sesuatu." "Apa tuh?" Indra mencoba memberikan sebatang rokok pada Minto. "Awalnya aku berpikir suara yang timbul di antara rerimbunan di depanku adalah suara yang disebabkan oleh angin atau binatang malam lainnya. Akan tetapi perlahan demi perlahan..." Minto menghentikan ceritanya dan berusaha menyulut rokok lalu menghisapnya dalam-dalam. "Perlahan rerimbunan semak belukar itu mulai tersibak. Aku melihat seekor ular besar, sangat besar. Andai aku gambarkan badan ular itu sebatang pohon kelapa dengan sisiknya yang berwarna hitam." Mendengar perkataan Minto, aku langsung berpikiran bahwa kejadian ini adalah hal yang normal. Di tempat seperti ini di mana pohon besar dan semak belukar begitu mendominasi, sangat wajar akan kehadiran binatang-binatang liar seperti ular, babi, ataupun macan. Jadi terasa tidak ada yang aneh
dengan apa yang disaksikan Minto. Menurutku itu ular piton biasa tuh, ucapku memotong perkataan Minto. Kamu bisa ngomong gitu, Za, tapi aku yang menyaksikan sendiri dengan mata kepala ini nggak akan bisa berkata seperti itu. Di saat aku melihat bagian kepalanya, kepala ular itu terlihat menatapku dengan sorot mata yang tajam. Mata itu terlihat meruncing di setiap sudutnya dengan warna merah menyala di kedua matanya. Astaga toh, masa sih? Terlihat Indra mulai merasa ketakutan mendengar cerita Minto. Yang paling tidak masuk akal, aku melihat seperti ada mahkota di atas kepala ular itu. Sumpah, Za, desisan dan sorot mata ular itu nggak akan bisa aku lupakan dalam waktu yang cepat. Terlihat Minto berusaha menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Aku bisa melihat rasa keberanian yang sebelumnya masih membara di wajah Indra. Minto dan Dikin kini terlihat mulai meredup. Sebaiknya kalian tunggu di sini, biar aku yang melanjutkan sendiri. Ucapku sambil bergegas melangkah menaiki gundukan batu alam yang menyerupai tangga. Jangan gila kamu, Za. Aku tetap ikut. Terlihat Indra kini berdiri menyusul langkahku. Hingga akhirnya Minto dan Mas Dikin mengikuti apa yang dilakukan Indra. Rasa dingin, letih, dan lapar yang kami rasakan seakan berjalan seirama dengan jarum jam yang mengantarkan malam berjalan menuju kesempurnaan dengan sejuta misterinya. Ingin rasanya menghentikan langkah kaki ini dan berkata menyerah akan sebuah kata pembuktian. Hingga akhirnya tatapan mata kami menangkap sebuah rumah. Sebuah rumah yang terlihat sangat sederhana, seperti layaknya rumah-rumah di pedesaan yang tertinggal. Cahaya obor terlihat menerangi sekitar rumah. Begitu juga dengan satu titik cahaya lilin yang terlihat memancarkan cahayanya dari dalam rumah. Ra, ucapku pelan sambil berharap usulan yang keluar dari mulutnya. Tatapan Indra terlihat begitu tajam, menatap bangunan yang dalam hitungan beberapa langkah kami akan mencapainya. Rasa curiga terpancar dari wajahnya. Begitu juga dengan tatapan Minto dan Mas Dikin. Entah apa yang akan kami temui di sana. Kini tatapan Indra terlihat berpaling ke arah Minto dan Mas Dikin. Terlihat anggukan dari kepala mereka, seakan sudah mengerti akan langkah selanjutnya yang akan kami lakukan. permisi. Ucapku setibanya di rumah itu. Lama tidak terdengar jawaban dari dalam rumah, yang tampak tertutup rapat dan hanya menyisakan sebuah jendela yang dibiarkan terbuka. Pak, Terdengar lirih suara Mas Dikin diiringi jari tangannya yang menunjuk pada sosok yang terlihat diam mematung menatap kami. Dalam gelapnya malam dan sinar cahaya yang bersumber dari obor, kami masih bisa melihat wajah sosok yang menatap kami dengan tatapan dinginnya. Orang ini sama dengan orang yang kami lihat dalam kegelapan malam. Seseorang dengan bentuk tubuh tidak normal di antara kedua belah tangannya. permisi Pak. Kali ini Minto kembali berusaha menyapa pria tersebut. Dari raut wajahnya terlihat ketidaksenangan dan kecurigaan atas kehadiran kami. Lama dia terdiam dengan tatapan mata yang sama. Siapa kalian? Mau apa kalian? Sebuah suara yang terdengar serak terucap dari mulutnya, yang terlihat seperti mengunyah sesuatu. Kami hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan. Sepertinya kami terbius dengan keanehan dan kemisteriusan yang ditujukan orang tersebut. Siapa kalian? Mau apa kalian? Kali kedua ini nada suaranya terdengar seperti melengking diiringi dengan lemparan batu dari tangan kanannya. Serentak kami memundurkan langkah, merasa terancam dengan sikapnya yang mulai terlihat agresif. Dol, ada siapa di luar? Terdengar sebuah suara dari dalam rumah dan menghentikan keagresifan orang tersebut. Tidak berapa lama terlihat sosok pria yang terlihat masih muda keluar dari dalam rumah. Senyum ramah terlihat dari wajahnya. Ada perasaan tenang dan menyejukkan yang terpancar dari wajah orang tersebut. Mungkin andai wanita yang menatap orang ini, niscaya dia akan jatuh hati dalam pandangan pertama. Terlihat tangannya memberikan isyarat kepada lelaki bertangan tidak normal itu untuk menjauhi kami. Hingga akhirnya orang tersebut beranjak menjauh dan duduk dalam kegelapan malam. Maafkan Mbah Bendol, dia yang menemani dan membantu saya di sini. Ucapnya sambil mempersilahkan kami untuk duduk di teras yang beralaskan kayu.
Entah mengapa tidak ada perasaan takut atau curiga melihat keramahannya. Kalau boleh tahu, kalian siapa dan apa tujuannya ke sini? Tanyanya dengan ramah. Dari nada suaranya yang ramah, entah mengapa aku berpikir bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Pertanyaan yang dia lontarkan ibarat pertanyaan pemancing atas segala sesuatu yang mungkin diketahuinya. Akhirnya kami memperkenalkan diri dan beralasan bahwa kedatangan kami bukanlah sesuatu yang disengaja alias kesasar. Yakin kalian gak berbohong? Tanyanya lagi sambil melinting selembar daun jagung yang berisi tembakau. Terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin tampak berpikir keras untuk memberikan sebuah alasan. Sebenarnya tadi kami mengikuti seorang wanita, Pak. Ucapku tanpa berusaha menutupi. Sebuah pukulan dari siku Minto bersarang di lenganku. Sepertinya Minto mencoba menahanku dari berbicara jujur. Panggil saya Mbah Wudo. Teruskan. Ucap bapak tersebut dan mulai menghisap rokok jagungnya. Wanita itu saya kenal dengan nama Hesti. Tadi dalam perjalanan saya melihat Hesti membelokkan arah ke sebuah jalan setapak yang ternyata berujung di rumah Mbah Wudo. Apa yang membuat kamu penasaran mengikutinya? Kini nada bicara Mbah Wudo terdengar lebih berat. Saya penasaran dengan apa yang dilakukan Hesti di tempat tersembunyi seperti ini. Wajah Mbah Wudo seketika berubah seperti orang berpikir. Sebelumnya saya mau minta tolong Mbah, agar ketiga orang kawan saya ini diberikan izin ke kamar kecil untuk membersihkan badan. Wajah Mbah Wudo terlihat kembali tersenyum. Oh, silakan. Di belakang rumah ini ada pancuran yang bisa dipergunakan kalian untuk mandi. Terima kasih, Mbah. Ucap Mas Dikin seraya mengajak Indra dan Minto menuju belakang rumah. Seiring dengan menghilangnya mereka dari tatapan mata ini, terlihat mata Mbah Wudo menatapku dengan tajam. Ada rasa takut yang aku rasakan setiap kali mata kami beradu pandang. Saya mengenal kamu, sangat mengenal kamu. Coba kamu perhatikan ini. Ucapnya sambil menggerakkan telapak tangan di depan wajahnya secara turun naik. Entahlah karena rasa lelah yang aku alami telah mengganggu pandangan mata ini. Aku melihat pergerakan tangan Mbah Wudo yang semula terlihat cepat kini mulai melambat. Di antara pergerakan tangannya yang mulai melambat, wajah Mbah Wudo semula terlihat muda dengan pancaran pesonanya. Kini perlahan mulai merubah bentuknya. Wajah itu. Ini gak mungkin. Aku coba untuk mengedipkan mata beberapa kali untuk meyakinkan penglihatan ini. Wajah Mbah Wudo terlihat beberapa kali mengalami perubahan seiring pergerakan tangannya yang naik turun. Kini wajah Mbah Wudo terlihat berubah menjadi seorang pria tua dengan garis-garis keriput di wajahnya. Aku coba untuk mengingat kembali wajah yang begitu familiar dalam ingatan ini. Kamu. Keterkejutan yang aku rasakan memaksa aku beringsut mundur. Wajah orang tua yang kini aku lihat adalah wajah dari seseorang yang pernah aku temui di kereta dengan semua celoteh mistisnya. Belum hilang rasa keterkejutan dan ketakutan yang aku alami. Terlihat Mbah Wudo mengusap mukanya dengan menggunakan telapak tangannya. Kini muka orang tua tersebut telah berganti menjadi ke wajah semula. Ilmu sihir apa yang baru saja Mbah Wudo tunjukkan kepada saya? Terlihat Mbah Wudo kembali menghisap lintingan rokoknya. Dari mana asal kamu, Dek? Kalimat pertanyaan yang aku ajukan sepertinya terhiraukan oleh rasa keingintahuannya. Bogor, Mbah. Sebenarnya ini tempat apa, Mbah? Tanyaku kembali mencoba mencari tahu. Di mana kamu tinggalkan harimau pendamping kamu itu? Benar-benar terlalu orang ini. Terasa tidak sopan mendengar dia membalikkan setiap pertanyaan yang aku ajukan dengan sebuah pertanyaan kembali. Saya nggak ngerti dengan maksud perkataan Mbah. Kamu jangan berlagak bodoh, Dek. Kamu pikir bisa membodohi saya?
Ucapnya kembali terlihat wajahnya menatap pepohonan besar yang berada di sekeliling rumah. Mulutnya yang bergerak-gerak seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Apapun maksud perkataan Mbah, saya nggak ngerti dan saya juga merasa nggak mempunyai masalah dengan Mbah, apalagi bertujuan mencari masalah. Ada keberanian yang muncul di antara rasa emosi yang mulai aku rasakan. Saya hanya nggak suka ada pendatang dari wilayah lain masuk ke wilayah saya dengan membawa pendamping. Terkesan menantang. Kali ini nada bicara Mbah Wodo terdengar lebih bersahabat. Mungkin dia menyadari bahwa aku tidak bisa begitu saja diancam dengan perkataan-perkataannya. Bagaimana Mbah bisa melakukan perubahan wajah seperti tadi? Apakah Mbah yang saya temui dalam perjalanan kereta waktu itu? Terlihat Mbah Wodo menganggukkan kepalanya, tanda bahwa ia menyetujui bahwa bapak tua yang aku temui waktu itu memang benar dia. Sebuah jawaban yang menjadi awal bagiku untuk bersentuhan dengan hal yang gaib dan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jika kamu bertanya, bagaimana bisa saya melakukan itu? Saya akan bertanya balik. Bagaimana bisa Dek Reza gak mempercayai hal yang gaib? Aku terdiam untuk sesaat, berupaya mencari jawaban yang rasional. Saya lebih mempercayai logika berpikir untuk menjawab sebuah fenomena gaib. Ilmu pengetahuan yang saya pelajari mengajarkan saya untuk menggali potensi kekuatan yang dimiliki manusia atau alam ini. Tidak selalu kita harus menghubung-hubungkan setiap kejanggalan dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik. Oh, begitu. Terlihat Mbah Wodo kembali melinting rokok jagungnya. Saya memaknainya seperti sebuah tantangan atau keinginan membuktikan. Ucapnya lagi sambil mulai menyulut rokoknya. Keinginanku untuk menjawabnya terpaksa aku tahan. Aku tidak ingin suasana yang terlihat sudah agak bersahabat menjadi panas kembali. Sebenarnya, ini tempat apa, Mbah? Tanyaku dengan rasa penasaran yang sudah tidak bisa aku tahan lagi. Samar-samar terdengar suara seperti wanita yang entah dari mana asalnya. Terlihat pandangan Mbah Wodo seperti memperhatikan sesuatu. Hingga akhirnya aku bisa merasakan ada sentuhan di wajahku. Seperti sentuhan rambut yang turun dari bagian atas kepala, lalu akhirnya menyentuh kulit wajah ini. Secara refleks aku langsung mengibaskan tangan berupaya menyingkirkan benda yang menimbulkan sensasi ini. Tapi aku seperti mengibaskan sesuatu yang tidak ada. Obor yang berada di dalam rumah dengan menyala api yang cukup besar kini terlihat seperti bergoyang-goyang, seperti tertiup hembusan angin yang cukup kuat. Tapi ini aneh, mataku sama sekali tidak melihat ada satupun pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Hening, bahkan untuk mendengar detakan jantungku yang kini berdegup dengan kencang bisa aku rasakan. Nyala api itu kini perlahan demi perlahan meredup dan kian meredup, bahkan nyaris mematikan sinarnya. Di saat itu, dikala tatapan mataku seolah-olah terhipnotis oleh sebuah kekuatan yang membimbing tatapan mata ini untuk menatap deretan pohon besar di depan rumah. Terlihat sebuah bayangan hitam yang dalam posisi tegak berdiri, dan perlahan, Mbah, itu. Aku berusaha menunjukkan kepada Mbah Wodo tentang keberadaan sesuatu yang aku lihat, tapi mulut ini terasa seperti terkunci oleh rasa takut, kaget, dan tidak percaya. Terlihat Mbah Wodo seperti mengacuhkan ucapan dan gerakan tanganku. Tatapan matanya hanya terpaku pada kumpulan asap yang keluar dari mulutnya. Kini bayangan hitam tersebut mulai menampakkan wujud aslinya, seiring bau busuk yang menyerang menusuk hidung. Nyala obor yang semula nyaris padam perlahan mulai membesar. Bisa dikatakan prosesnya sangat berjalan lambat. Bahkan nyaris berjalan beriringan dengan kian nyatanya wujud makhluk menyeramkan dengan bulu lebat hitam yang menutupi tubuhnya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas rupa wajahnya. Tapi sorot matanya terlihat merah menyala dalam kegelapan malam. Hingga akhirnya makhluk itu seperti membesar dan meninggi. Dan pada akhirnya hanya menyisakan dua kaki yang besar dengan bulu-bulu kasar yang menutupi kulitnya seperti layaknya monyet. Za! Terdengar teriakan yang berasal dari samping rumah diiringi langkah kaki yang terdengar seperti berlari. Pikiranku langsung tertuju pada Indra, Minto, dan Dikin, hingga memaksaku untuk mengalihkan pandangan ke samping rumah.
Tampak Mas Dikin terlihat dengan nafas tersengal-sengal, disusul Indra dan Minto. Mampus aku, Za. Sial banget aku malam ini, ucap Minto sambil berusaha mengatur nafasnya. Belum sempat aku menjawab kembali, aku teringat makhluk yang sedari tadi menjadi fokus penglihatanku. Kini makhluk tersebut sudah menghilang, lenyap, seiring dengan nyala obor yang kembali menjadi normal. Terlihat senyum dari Mbah Wodo seperti mengisyaratkan, masihkah aku bisa berpikir secara rasional? Kenapa kamu, Za? Muka kamu kelihatan kaget gitu. Tanya Indra seraya memperhatikan wajahku. Aku gak kenapa-napa, justru aku mau tanya, kalian tuh kenapa? Ucapku mengalihkan pertanyaan Indra. Teralihkan Minto masih menggerutu dengan sumpah serapahnya. Salah aku apa ya? Kenapa aku harus terus sial? Benar-benar malam terkutuk. Bungkus rokok yang berada di lantai segera aku lemparkan ke arah Minto, agar dia menghentikan ocehan kasarnya. Sorry Za, maaf Mbah. Terlihat penyesalan dari wajah Minto atas semua makiannya. Di saat Indra dapat giliran mandi dan Mas Dikin sibuk membersihkan pakaian, aku coba melihat-lihat sekitar. Padahal saya sudah coba mencegah, Pak. Takut terjadi apa-apa. Tapi Pak Minto gak mau dengar. Ucap Dikin mencoba menerangkan. Indra terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar kelas kepala kamu tuh. Udah tahu penakut tapi sok berani. Bukan gitu, Indra. Tadi aku tertarik banget waktu lihat banyak banget buah kluwe yang ada di tanah. Aku coba tuh untuk memungutnya hingga akhirnya merinding lagi aku. Minto mencoba mengalihkan pandangannya dari gelapnya malam. Saat aku coba untuk memungutnya lagi, kok itu buah bergerak sendiri ya, seperti menghindari tangan aku. Jelas penasaran dong. Saat itu aku coba perhatikan itu buah. Lah, kok lama-lama bentuknya berubah menjadi seperti bola mata dengan sorot penuh kemarahan. Terlihat Minto mencoba menggambarkan tentang sosok mata yang dilihatnya. Jelas langsung kagetlah aku dan berpikiran untuk lari. Dan sialnya lagi di saat tatapan mataku secara nggak sengaja menatap deretan pohon besar. Aku melihat seperti segerombolan anak kecil, tapi lincahnya seperti monyet. Mereka terlihat menaiki pohon sambil melambaikan tangannya ke arah aku, seolah-olah meminta aku untuk menghampirinya. Untuk kali ini, Za, aku nggak mikir lagi. Langsung aja aku lari. Takut juga sih itu makhluk-makhluk kecil ikut lari ngikutin aku. Brengsek bener kamu tuh. Kini Indra terlihat tertawa. Untung aku udah pakai pakaian. Kalau enggak, aku bisa lari bugil. Sumpah, aku kaget dengar kamu teriak. Ucap Indra kali ini memancing tawa kami. Terlihat wajah Mbah Wodo seperti tersenyum kecil. Mbah, saya mau tanya kembali, sebenarnya ini tempat apa? Kembali aku mengulang pertanyaan pada Mbah Wodo. Andai Mbah Wodo kembali tidak menjawab pertanyaanku, ide buruk sudah terpikirkan di kepala ini. Kami berempat, sedangkan Mbah Wodo berdua dengan pria bertangan tidak normal itu. Kami lebih unggul dari segi jumlah, walaupun mungkin dia sakti. Aku yakin masih bisa mengalahkannya. Aku akan paksa dia berbicara, walaupun harus menginterogasinya seperti tahanan perang. Lama dia terdiam tanpa ada tanda mau menjawab. Aku sudah memberi isyarat kepada yang lain untuk bersiap-siap. Hingga akhirnya Mbah Wodo mengucapkan sesuatu. Tempat ini tempat pesugihan, ngalah berkah. Selain itu, kalian bisa menambah aura kecantikan dan ketampanan, serta awet muda dengan segala daya pikatnya. Mendengar keterangan dari Mbah Wodo, serentak kami saling berpandangan dalam sorot mata takjub dan penuh ketidakpercayaan.